On the cloud. Ya. Nggak usah pakai mukodimah lagi ya. Tadi udah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau didiskusikan sebelum kita mulai materi? Nggak ada? Aman ya kayaknya ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut saja masuk ke materi berikutnya. Sebentar saya coba share screen dulu. Kita masuk ke chapter 7 ya. Kalau di buku itu ada chapter 7. Kemarin kita kan chapter 6 ya tentang 2K faktorial dan sampai lanjutannya sampai 6.5 itu 2K faktorial untuk kasus yang single replicate dan beberapa contoh tambahan terkait unreplicated 2K faktorial design. Bahas juga faktor dari outlier kira-kira pengaruhnya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Kita akan bahas untuk hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang chapter 7, blocking dan confounding pada 2K factorial design. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, kita sudah belajar blocking untuk one way ANOVA, kita pun juga sudah belajar kemarin blocking ketika general factorial design. Nah sekarang kita akan coba lagi merefresh pemahaman kita tentang blocking, tapi khusus untuk blocking pada 2K factorial design. Ini bisa bermanfaat ketika kita memang memerlukan desain eksperimen yang melibatkan blocking dalam eksperimen kita, terutama ketika menggunakan 2K factorial design. Mudah-mudahan, tapi ini nggak terlalu mendalam, biasanya juga saya jarang membahas fractional factorial design secara mendalam, tapi mungkin kita bisa lihat sedikit tentang chapter 8 to level functional factorial design either hari ini atau kalau nggak sempat mungkin minggu depan. Tapi yang penting sih saya mau nyampein yang belum nanti adalah di bagian chapter 14 ya. Ini juga yang tidak kalah pentingnya yaitu nested and split plot design, terutama nested design. Yang ini juga sebenarnya tambahan aja, bisa dipelajari sendiri nanti di rumah. Oke, kita masuk ke chapter 7. Bentar saya buka dulu. 7 mana ya? Kok ini ya? Kan. Ini berarti. Ya. Judulnya Blocking dalam 2K Factorial Design. Diadopsi dari bukunya Montgomery, chapter ke-7. Minggu lalu kita bahas 2K, terutama 2K yang 2 pangkat 2, kita naikin jadi 2 pangkat 3 juga, lalu kita bahas gimana kalau 2K dalam bentuk general, kemudian di pertemuan, ini 2 minggu lalu, ya kemudian kita bahas pertemuan minggu lalu, lanjutin lagi tentang 2K factorial design pada bahasan single replicate dan unreplicated example of 2K design, dan sedikit kita, ini nggak terlalu mendalam kita bahas, kita cuma liatin aja slide-nya tentang desain 2K untuk optimal design. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang blocking dan confounding dalam 2K factorial design. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, mudah-mudahan masih ingat, insya Allah masih ingat, blocking itu adalah suatu teknik yang dilakukan atau digunakan di faktorial atau di ANOVA atau di design of experiment ketika kita berhubungan, ketika berhadapan dengan controllable nuisance variable. Kita berhadapan dengan nuisance factor atau nuisance variable, tapi bisa kita kontrol, bisa kita kendaliin. Nah, kalau bisa kita kendaliin, kita bisa pakai blocking. Kita tahu ada nuisance factor dan kita bisa kendalikan, maka kita gunakan blocking. Sementara di sisi lain, kalau kita punya nuisance factor, kita tahu kayaknya ada nuisance factor, tapi kita nggak bisa kendaliin. Baru kita pakai ANCOVA yang sempat dijadikan tugas di sebelum UTS ya.
Nah, untuk hari ini blockingnya ada dua hal, blocking ketika replicated design dan blocking ketika unreplicated design. Jadi kita lihat kasus bagaimana kita menerapkan blocking untuk 2K ketika replicated dan unreplicated design. Kalau kemarin kita, nanti aja deh, kita bahas yang unreplicated sedikit mereflect ke pertemuan minggu lalu. Kita bahas dulu yang replicated design dan blocking. Kita tuju bukunya. Nah, blocking dalam replicated design ini sama aja sebenarnya dengan yang sudah kita bahas di chapter 5, section terutama section 5.6 ya, ketika kita bahas tentang general factorial design yang ada blockingnya. Jadi kalau ada n replicates dalam sebuah desain eksperimen, kemudian kita menganggap bahwa masing-masing replikasi itu sebagai blok. Sehingga kalau di software kita bisa centang block on replicate. Biasanya memang yang dijadikan sebagai blok itu adalah replikasinya. Misalnya kita menjadikan replikasi kita bentuknya orang, operator. Operator 1, operator 2, operator 3. Lalu kita blok. Nah itu kan sebenarnya kan yang kita replicate, yang kita blok itu adalah replicate-nya. Atau kita jadikan blocking kita itu adalah bentuknya batch supplier, batch 1, batch 2, batch 3. Material misalnya. Batch 1 sebagai blok 1, batch 2 blok 2, batch 3 blok 3. Itu kan sebenarnya replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3. Biasanya memang yang menjadi blok adalah replicate-nya. Nah, setiap replicate itu dijalankan dalam satu blok. Time period, batches, misalnya contoh blok itu bisa waktu juga, misalnya pagi, siang, sore. Pagi itu blok pagi, siang blok siang, sore blok siang, blok sore. Karena kita pikir ada pengaruh nih kalau kerja di pagi hari, kerja di siang hari, sama kerja di sore hari. Tapi kita nggak tertarik untuk melihat pengaruh dari periode waktu kerjanya. Jadi kita jadikan itu sebagai replikasi saja. Replikasinya pengambilan pagi, pengambilan siang, pengambilan sore, tapi kita blok. Ya, kita jadikan, kita acknowledge dia sebagai blok. Karena kalau kita nggak acknowledge, takutnya nanti dia ngikutnya ke error term, jadi memperbesar error, yang mana akan menjadi indikasi negatif, nanti salah kaprah, oh errornya gede, modelnya jelek, padahal bukan, tapi itu adalah faktor yang sebenarnya kita tahu, itu nuisance factor dan kita bisa kendaliin di awal. Salah kalau kita nggak lakukan blocking. Oke? Bisa kita lakukan blocking untuk kasus seperti itu. Nah, ini juga dan ingat pasti ada randomisasi dalam blocking. Ini yang harus tetap dijalankan. Caranya gimana ya? Jadi kalau kita punya dua blok, satu blok ini ya kita random dulu urutannya. Jadi jangan urut gitu loh. Jadi yang di random itu adalah yang dalam satu blok. Nah, blok kedua di random lagi. Blok ketiga di random lagi. Jadi bukan yang di randomnya, bukan yang jangan nyebrang-nyebrang. Jadi misalnya run 1 pada blok 1, berikutnya kita ambil run 2 pada blok 2, lalu berikutnya run 10 pada blok 3. Itu bukan randomisasi, bukan seperti itu. Jangan salah, nanti kalau melakukan eksperimen buat tugas, yang dimaksud dengan randomisasi dalam, kalau ada blockingnya adalah berarti kita randomisasinya dalam satu blok. Satu blok ini misalnya punya 4 run, yang kita random ya 4 run ini saja dalam blok tersebut. Jadi misalnya yang 4123 atau 1342 tergantung kemunculan randomnya seperti apa. Itu ya. Yang di random adalah dalam satu blok atau within blok. Kalau kita ada bloknya. Kalau nggak ada bloknya ya yang di random seluruhnya. 16-16-nya, 8-8-nya. Kalau ada 4 run ya 4-4-nya di random. Ya. Kita coba contoh untuk blocking pada replicated design. Kalau di buku bisa dilihat di contoh di tabel 71 ya. Tabel 71 kita lihat. Nih, contohnya contoh sama, contoh 7.1 tabel 7.1. Jadi yang di sini aja deh. Ya. Ini yang kemarin ya kalau nggak salah ya. Jadi kita ada contoh di section 6.2, masih ingat kemarin ya tentang yang proses eksperimen yang 6.2 ya. Coba kita cek. 2/2 desain ya kalau nggak salah ya. Ya benar. 6.2, example 6.2. Mana example 6.2? Iya benar ya udah ya. Ini ya. Kita punya 2/2. Kemarin kan contoh yang dua minggu lalu, kita punya 2 faktor. Ini yang tentang chemical process. Jadi yang faktor A itu adalah reaktan ya kalau nggak salah ya, konsentrasi reaktan. Ya, yang
faktor B-nya adalah katalis. Dan kita menerapkan 3 replikasi. Tapi di kasus ini kita nggak menganggap replikasi ini sebagai blok. Kita jadikan ini sebagai replikasi biasa saja. Artinya kita bisa, konsekuensinya apa kalau kita nggak menganggap ini sebagai blok? Konsekuensinya kita bisa acak dalam satu replikasi ya. Nggak sih, sebenarnya kita bisa acak dalam satu replikasi, pengambilannya seperti apa, baru kita ambil replikasi berikutnya. Sama aja sih ya. Cuman kita nggak tidak mengaknowledge dia sebagai blok, tapi sebagai replikasi saja. Ya. Sehingga nanti errornya ya jadi satu gitu loh, nggak dipisahin. SS bloknya kita nggak hitung gitu loh. Bedanya di situ. Kalau yang di sini kita nggak memperlakukan replikasi ini sebagai blok, sehingga nanti cuma ada yang kemarin ya, ada efek A, efek B, efek AB. Lalu ada error. Kalau yang nanti ada blok, nambah. Jadi ada efek A, efek B, efek AB, ada efek error juga, efek blok. Ya, sum of square block atau mean square of blocknya kita acknowledge. Sehingga nanti mengurangi signifikansi dari si error kita. Karena dia di-acknowledge terpisah si bloknya tersebut. Ini yang kita akan coba simulasikan. Kalau kita anggap dia blocking 1, di 2, dan 3 pada replikasi 1, replikasi 2, dan replikasi 3. Angkanya masih sama ya. Angkanya masih sama. 28, 36, 18, 31, 27, 32, 23, 29. Sama ya. Tapi kita bedanya di sini, yang di sini kita jadikan dia replikasi 1 itu blok 1, replikasi 2 blok 2, replikasi 3 blok 3. Ingat ada randomisasi dalam blok. Jadi urutannya kita ketika ngambil bukan 1 dulu, baru A, baru B, baru AB. Jangan. Itu mah belum random. Randomnya bisa jadi kalau kita random, yang 4 ini kita acak. Jadi bisa aja yang pertama kita ambil A, dapat angka 36. Yang kedua kita ambil angka AB, dapat 31. Berikutnya 1, low, dapat 28. Baru terakhir yang B, dapat 18. Ini diacak. Ini juga diacak. Ini juga diacak. Pas ya. Tapi kita punya blok sekarang. Jadi nambah 1. Nambah SS blok. Dimana yang kemarin kita nggak punya SS blok karena kita nggak meng-acknowledge dia sebagai blok. Ini tambahannya. Jadi kita punya SS blok. Definisi SS blok itu adalah ya blok kuadrat per 4. Blok I kuadrat per 4. Blok I-nya berarti ada blok 1, blok 2, blok 3 total ya. CP13 kuadrat ditambah CP6 kuadrat tambah CP11 kuadrat dibagi 4. Dikurangin grand total kuadrat, 28 kuadrat tambah 36 kuadrat sampai 29 kuadrat dibagi 12. Kenapa dibagi 4? Karena udah totalan untuk 4 data dari masing-masing blok. Ya kan? Ini bisalah, paham lah ya kemarin caranya gimana. Tinggal per ininya aja, tinggal per isinya aja, per 4. Karena ada 4 data nih. 113 ini kan representasi dari 4 data. CP6 ini representasi dari 4 data. CP11 ini representasi dari 4 data. Jadi average-nya adalah per 4. Oke. Dapat angka 6,5. 6,5 jadi kita sisihkan tabel ANOVA kita jadi seperti ini. 6,5 degree of freedom-nya adalah 2 karena bloknya 3 kurang 1, 2. Mean square-nya 6,5 bagi 2, 3,25. A-nya 208, B-nya 75, AB-nya 833, error-nya 24 sekarang. Degree of freedom error nggak lagi 6, nggak lagi 8, tapi jadi 6. Mungkin kalau bisa dicek, kalau yang kemarin, itu kan salah. Yang kemarin ANOVA-nya nggak gitu ya. Kemarin ANOVA-nya seperti, mana. Ini, ya kan? ANOVA-nya A-nya, A sama B sama AB-nya sama ya. 208, 75, 833. Nggak berubah. Sehingga blocking tidak blocking sebenarnya nggak mempengaruhi hitung-hitungan si A, si B, si AB. Main effect dan secondary effect dari faktor kita. Tapi dia mengubah error. Error tadinya di acknowledge 31,34 dengan degree of freedom 8. Berubah nih jadi 24,84 dengan degree of freedom 6. Gitu. Karena dari error ini kita sisihkan, dari yang 31 ini kita sisihkan 2 derajat kebebasan menjadi blok sebesar 6,5. Gitu. Totalnya tetap 323. Degree of freedom total juga tetap 11. Sehingga ini hanya perlakuan, kalau kita rasa itu blok itu ngaruh, kan jadi lebih tepat ya kalau memang dia berpengaruh.
supaya kita nggak salah kaprah memahami nilai errornya nanti. Kok sana errornya tinggi banget. Sama pembagi jadi lebih signifikan kan. Jadi kan kalau tadinya dibagi 3,92, ketika ini error nggak ada bloknya, sekarang dibaginya sama dibagi 4. Pembaginya besar, berarti ntar ini jadi berubah juga nih, 50,32, ya kan, jadi kecil kan, 18,12, 201. Jadi kita benar-benar bisa melihat bahwa faktor efek A, B, dan AB ini benar-benar dari pure error, bukan dari error yang disebabkan karena variasi antar blok atau variasi antar aplikasi. Jadi makin akurat kan, istilahnya seperti itu. Walaupun hasilnya sama-sama hasilnya A dan B signifikan, tapi AB-nya tidak signifikan, tidak berubah ya. A signifikan, B signifikan, AB-nya interaksinya tidak signifikan. Tapi kita bisa memperlakukan dia sebagai blok. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Untuk yang replicated blocking. Cukup mudah ya. Cukup jelas kayaknya. Aman? Aman ya? Oke, Pak. Aman, Pak. Oke. Agenda kedua, kita masuk ke confounding in blocks. Apa sih definisi confounding? Apa confounding? Kita tanya Mbah Google. Define confound. Secara bahasa apa sih definisi confound? Ini. Cause surprise or confusion in someone, especially by acting against their expectation. Surprise, mengejutkan. Aneh. Atau ini, mix up something with something else so that the individual elements become difficult to distinguish. Mencampur-campurkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga individual elemennya jadi susah untuk dibedakan. Nuke is now a cooking technique as microwave radiation is confounded with nuclear radiation. Dicampur gitu ya, digabungkan ya, di mix up. Ya, kayaknya lebih tepat yang confounding yang di sini yang definisi nomor 2 deh. Bukan yang nomor 1. Atau kalau exclamation use it, oh confound it. Where is the thing? Used to express anger or annoyance. Bukan juga. Kayaknya ini ya, campur ya. Jadi dicampurkan, dilekatkan gitu loh. Sehingga individual elemennya jadi susah untuk distinguish. Jadi nggak jelas ininya di mana. Kita lihat kenapa dinamakan confounding. Confounding dalam blok ini kepake ketika kita melibatkan eksperimen yang unreplicated, tapi tetap kita ingin ada blocking di situ. Beda sama yang 2 minggu sebelumnya, itu kasusnya unreplicated, tapi nggak ada blocking. Nah yang sekarang unreplicated, udahlah unreplicated, tapi kita mau tetap ada blocking. Bagaimana caranya? Jawabannya ada di buku Montgomery. Jawabannya ada di kata confounding ini. Nah kalau yang kemarin, pertemuan minggu lalu, ini ya, unreplicated design. Ini ya, caranya adalah kemarin kan kita coba lakukan 2/4 nih, tapi kita cuma punya budget 1 replikasi untuk masing-masing run, jadi cuma ada 16 run doang untuk 2/4, yang mana kalau kita paksain jalan, kan jadi nggak bisa dihitung statistical effect-nya kan, karena ada yang degree of freedom-nya jadi 0, ketika n-nya sama dengan 1 kurang 1, 0, sehingga jadinya errornya nanti degree of freedom-nya jadi 0. Kalau cuma sebatas kita menghitung estimate dan sum of square aja masih bisa. Ya, masih bisa karena kan ini cuma ngitung dari kontras aja, kontras dibagi 4, ini kontras dibagi 4, nih kontras dibagi 8 ya, kontras kuadrat dibagi 8. Oh. Ya kan? Ini masih bisa dihitung sampai di sini, tapi udah sampai ke mean square. Nah, mean square kita bermasalah kita ngitung mean square karena mean square itu kan sum of square dikali degree of freedom apa dibagi degree of freedom? Dikali ya? Dibagi ya? Dibagi. Sum of square dibagi dengan degree of freedom-nya. Ketika kita punya, kalau kita paksain dengan unreplicated, nanti kan ada yang degree of freedom-nya n-1 tuh. AB dikali n-1 yang bagian error. Nah, n-1 kan 0, AB kali 0, 0. Nanti sesuatu dibagi 0 jadi nggak terdefinisi. Nah, jadinya bermasalah untuk menentukan tabel ANOVA. Ya kan? Nah, gimana caranya kemarin? Kemarin caranya adalah
kita coba dulu plot dalam bentuk normal probability plot kan ya untuk efeknya, sehingga kita dapat oh ternyata nih dari yang 16 ini, atau kita bisa pakai ini sih sebenarnya, pakai persen kontribusi. Jadi yang signifikan cuman A, C, D, AC dan AD. B-nya nggak signifikan gitu. Sehingga ini menjadi satu good news buat kita. Oh kayaknya bisa nih, B-nya buat apa kita pertahankan? Kita udah punya 16 data. B-nya kita kacangin aja, kita anggap tidak ada. Dia ada tapi tiada gitu loh. Faktor B ini kita udah awalnya kita ukur, tapi kita anggap nggak ada aja, kolom B-nya dihilangkan. Sehingga kita cuma punya kolom A, kolom C, dan kolom D. Tapi kita punya 16 run, sehingga kita seolah-olah seperti punya 2 replikasi untuk 3 faktor, yaitu faktor A, faktor C, dan faktor D. Nanti kalau dilihat kombinasinya, kita pasti punya, nah datanya ini ya, kolom B-nya dihilangkan. Jadi kan kita punya A, C, D, A, C, D. Nanti pasti kita punya A, C, D-nya, yang misalnya A, C, D-nya yang sama-sama negatif, 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 pasti ada 2. Karena B-nya kita hilangin, jadi yang misalnya min, A-nya min, C-nya min, D-nya min, cek gedein deh. A-nya min, biar lebih afdol. Kan ini kita anggap gak ada nih ya. Yang ini kita hilangkan. Jadi kita punya yang A-nya min, C-nya min, D-nya min, harusnya ada 2 nih. Cari lagi coba. C min, D min. Ini ya, A-nya min, C-nya min, D-nya min. Soalnya kita punya 2 run di sini. Kita punya run 45 dan 48, ini jadi replikasi 1, ini jadi replikasi 2 untuk ACD yang sama-sama min. Sehingga kita bisa mengolah ANOVA-nya dong. Jadi kita punya 3 faktor dengan 2 replikasi. Itu yang dilakukan pada bahasan kemarin. Sehingga tabel ANOVA kita tinggal seperti ini. Ada A, ada C, ada D, ada AC, ada AD, ada CD, ada ACD. Kan komplitnya ini kan, kalau ada AC jadi AC, ada ACD berarti A kawin sama C jadi AC, C kawin sama D jadi AD, A sama D jadi AD, C sama D jadi CD, ya, AC sama D jadi ACD. Jadi cuma punya ini kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang kurang nggak ya? A, C, D, A, C, A, D, C, D. Udah ya? A, C, A, D, C, D, A, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, cuma 7 ya? Bukan 8 ya? A, B, C, A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C. Emang 7 ya? Bener ya? Bener ya? Yang satu lagi low ya? Yang semuanya identitas. Corner 1 ya? Bener ya? Iya. 8 corner kan? Dimana efek utamanya adalah ada 7 ini. Ini yang A-nya positif, C positif, D positif, A positif, C positif, dan seterusnya. Sehingga kita punya nih, sum of square-nya berubah nggak dari yang sebelumnya? A-nya tetap 1870, C-nya tetap 390, ya kan? D-nya tetap 855. Ya. AB-nya, AC-nya 1314, sama nggak? Sama. AD-nya 1105. AD-nya 1105, sama. ACD-nya 1056. ACD-nya 1056, sama. Jadi nggak merubah hasil. Tapi kita punya, tadinya cuma ada 16 run, 1 replikasi. Gara-gara kita cuma ambil 3 faktor pertama, seolah-olah kita punya 2 replikasi. Punya 2 replikasi, degree of freedom yang ini nggak jadi 0 lagi, jadi 8. Sehingga kita bisa hitung signifikansinya, oh semua signifikan, nggak berubah hasil. Tapi kita jadi bisa hitung signifikansinya. Kalau kemarin kan cuma estimate doang. Kalau yang di sini kan cuma estimate doang. Estimate dari, dilihat dari efek maupun dari sum of square-nya, dilihat dari persen kontribusi, itu juga cuma estimate. Kurang yakin. Semakin yakin kalau kita punya ANOVA table. Ada pertanyaan untuk yang unreplicated yang kemarin, tapi ini belum ada blocking. Jelas ya? Sedikit melengkapi yang penjelasan minggu lalu. Nah, yang di sini dia sudah unreplicated tapi juga pengen blocking. Dia kayaknya di block nih. Nah, gimana caranya? Pakai confounding. Clearly the previous discussion does not apply since there is only one replicate. Ya. Nggak bisa pakai cara yang sebelumnya karena sebelumnya kan dia replikasi. Jadi bloknya ya dalam bentuk replikasi, blok 1, blok 2, blok 3 yang chemical process. Kalau yang unreplicated ini kan kita nggak punya replikasi.
nggak bisa diperlakukan dihitung seperti yang hitungan ini, seperti yang hitungan biasa. Nah, sehingga kita butuh cara lain. To illustrate, untuk menggambarkan cara ini, coba lihat example 6.2 yang kemarin ya, jadi nyambung sama yang pertemuan minggu lalu, example 6.2 yang resin plan eksperimen, di mana kita punya 4 faktor, 2 level, 2 pangkat 4, 16 run. Tapi N-nya 1. Tadi ya, contoh yang tadi ya, sama. Ini ya, 45, 71, 48, dan seterusnya sama semua. Nah, anggap suppose only 8 run can be made from one batch of raw material. Idealnya 16-16-nya ini adalah satu batch. Terus kita ambil lagi batch berikutnya untuk 16 run. Kalau dananya cukup, kalau waktunya cukup. Tapi ceritanya kita nggak cukup budget dan waktu dan tenaganya. Budget kita cuma untuk 8 run, untuk satu batch. Jadi tapi tetap kita mau melibatkan 2 batch misalnya. Karena kita lihat pasti ada perbedaan antara batch 1 bersama batch 2 gitu loh. Ada replikasinya lah. Gimana ya cara ngakalinya? Nah, itu yang pengen dicoba dijelasin di chapter ini, di chapter 7 ini. Jadi budget kita adalah 8 run hanya untuk satu batch. Jadi kita bagi 2 nih, 16, 8-nya satu batch 1, 8-nya lagi untuk batch 2. Ini tabel yang kemarin masih sama. Nah, gimana cara kita meng-confounding? Cara confounding itu adalah, coba dilihat di sini. Kan kita punya 16 corner ya, atau 16 treatment combination, atau 16 titik. Kombinasi antara mulai dari 1 sampai dengan ABCD. Ya, 1, A, B, AB, C, AC, dan seterusnya sampai ABCD. Cornernya kita punya 16. Ya. Tapi kalau kemarin kita perlakukan 16-16-nya dalam secara sama, sekarang kita paksa dia jadi masuk blok 1, masuk blok 2. Kalau di sini digambar, kita lihat blok 1 itu yang garis, yang titiknya titik hitam, blok 2 itu yang titiknya titik warna putih. Jadi ini blok 1, blok 1, blok 1, blok 1, ini juga 1, 1, 1, 1. Alias yang 1 itu adalah yang titik, ini kan yang low semua ya. ABCD-nya low, kan A-nya low, B-nya low, C-nya low, D-nya juga di low, negatif. Kemudian AB itu berarti A sama B-nya high, berarti A-nya yang high. Mana A high? A high di sini. Ya, ini AB ya. B-nya high. Sorry, ini AC ya. Ini AC. Ini ya AB. Ini AB. A-nya high, B-nya high, tapi D-nya low. AD mana AD? AD itu adalah A-nya high, D-nya high. Berarti A-nya high di sini, D-nya ini AD ya. BC mana BC? BC adalah ketika B-nya high, berarti sebelah sono, ini BC. Dan C-nya high. Sorry, mana ya? Bagaimana? BC itu adalah yang B-nya high, berarti yang deretan belakang. Kalau nggak ini ya ini. Berarti ini ya, benar ya? C-nya juga high. C-nya high. C-nya mana ini? Bukan itu ya. Oh, lihat di tanda ini lah pokoknya. BC itu adalah yang B-nya high, C-nya high. BC. BC ini adalah yang A-nya high, B-nya negatif, C-nya negatif. Benar ya? BC yang mana BC jadinya? Ulang. Ini A. Kalau yang satu yang di situ AB 45, AB itu adalah yang A-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif, D-nya negatif. A-nya positif di sini, B-nya positif di sini, C-nya negatif, D-nya benar ya, ini AB. Tadi berarti kalau BC itu kita lihat di kolom BC ini. Itu ketika A-nya negatif, B-nya positif, C-nya positif, D-nya negatif. Berarti kalau digambar, D-nya negatif berarti kubus yang kiri, kemudian A negatif, B positif, C positif. Berarti yang positif B sama C. A-nya negatif, berarti sebelah kiri. Sebelah kiri paling atas, Pak.
Ini ya, Iya. ini ya. Ya, corner BC. Berarti bukan yang ini ya, salah ya. Dan seterusnya, bisa kita namain. Pokoknya setiap corner pasti ada namanya. Yang mana blok 1 itu kita tandain warna hitam, blok 2 kita tandain warna putih. Kita bagi 2 lah, karena budgetnya terbatas. Cuma bisa satu base itu untuk 8 run. Tapi kita paksa. Nah, observation in blok 1, langkah berikutnya, karena kita pengen lihat apakah ada blok efek, kita simulasikan. Caranya gimana? Caranya kita coba yang angka di blok 1 semuanya dikurangin 20, si respon variabelnya. Blok 1, ini yang di sini, dikurangin 20. Udah dikurangin belum nih? Cek yang 1 ya. 1 ini kan dia 45 awalnya. Dikurangin 20 jadi 25. Ya. Tadi apa lagi? AB, AC, 45, 40. AB, AC. AB yang tadinya 65. Dikurangin 20. Sama dengan 45. AC. AC juga tadi 60 dikurangin jadi 40. Semua yang di blok 1 dikurangin 20. Bebas sih, bisa 20, bisa 10, bisa 30, terserah. Tapi di sini contohnya 20. 25, 45, 40, dan seterusnya. Kok bisa main kurang-kurangin gitu aja, ntar nilainya berubah dong, hasilnya berubah dong. Enggak. Hasilnya insya Allah enggak berubah. Yang berubah adalah bloknya, atau nanti bagian yang confounded-nya yang berubah. Karena memang kita pengen lihat, kalau kita kurangin nanti berubah nggak hasilnya. Kalau berubah berarti kan memang ada pengaruh blok. Ya, karena nilainya kita ubah. Tapi kalau misalnya nggak berubah, ya berarti nggak ada pengaruh yang signifikan antar bloknya. Kok bisa begitu? Karena kan kita anggap ini sebagai replikasi. Jadi yang di random, kalau tadi random 16-16-nya kita random, kalau sekarang yang di random cuma 8-8-nya dalam satu blok ini kan. Kita perlakukan bahwa run 1 ini sebenarnya 25. Ini angkanya angka yang baru gitu loh. Semuanya dikurangin 20. Ntar kita lihat. Sehingga setelah kita hitung dengan cara yang kemarin seperti biasa, kita dapat nilainya, karena kita udah kurangin 20 ya, tapi ya, kita dapat nilainya jadi seperti ini. Efek estimate-nya, A-nya dominan, yang dominan adalah si A, kemudian si B nggak dominan ya, C lumayan ya, C lumayan, D lumayan, AC lumayan, AD lumayan, B-nya nggak, sama ini, bloknya juga lumayan, kontribusinya besar. Kalau kemarin kan ABCD-nya kecil ya, tapi karena kita blocking, besar nih efek estimate-nya. Ternyata, ya, bisa dilihat bahwa yang berpengaruh signifikan, kemungkinan estimasi kita adalah si A, si C, si D, AC, AD, dan bloknya juga signifikan. Ya. Jadi tabel ANOVA kita jadi seperti ini. A, C, D, AC, AD, dan blok. Kok jadi bisa ANOVA kan jadi 2 blok? 2 blok kan berarti seolah-olah jadi punya 2 replikasi. Tapi di acknowledge-nya 2 replikasi sebagai blok ya. Beda sama yang minggu lalu, sama yang tadi pagi saya jelasin. Itu dia 2 replikasi tapi itu bukan dianggap sebagai blok, sehingga di sininya ngikutnya ke error. Yang tadi ya, yang mana ya? Ini ya, 17,9. Ini kan dia mean square error-nya 22,44 ya. Sementara di sini mean square error-nya 20 dan degree of freedom-nya 9. Enggak ya, kemarin nyontohinnya yang bloknya yang di sini ya. (81). Ini bukan blok ya. Yang bukan blok seperti ini. Beda ya. Nggak ada SS bloknya. Jadi hasilnya sama, ACD, ACD, AC, AD-nya signifikan. Di yang kita pun juga, ini yang ada bloknya AC, oh ya beda, A-nya signifikan. Signifikan semua ya, ACD, AC, AD-nya signifikan. ACD-nya nggak signifikan. Ya, ACD-nya kok nggak ada. ACD-nya nggak ada. Ya karena nggak signifikan.
A, C, D, AC, AD, ACD-nya nggak signifikan. Nah, dihapus kali ya. ABCD interaction-nya is not considered as part of error term. Jadi kita udah memisahkan nih si ABCD atau si blok tadi, itu dianggap lumayan signifikan. Tadi nggak ditulis di sini sih, tapi padahal tadi lumayan besar ya, 19,51. Nah, ini dia bukan sebagai bagian dari error lagi, nggak hidden error lagi, tapi sudah dipisahkan, oh ini adalah pengaruh blok, variasi antar blok, antar batch material tadi itu. Yang 8 kan batch material 1, yang kedua 8-nya lagi untuk batch material kedua. Gitu ya. Kalau kemarin kita enggak, kemarin 16-16-nya satu batch misalnya. Tapi kita kan kurang replikasi. Jadi kita buang yang B-nya, jadinya ada sekolah-olah 2 replikasi, tapi batch-nya sama. Sekarang kita batch-nya mungkin kita anggap 2 material yang berbeda. Batch 1, batch 2, dan itu jadi blok. Makanya kita jadikan itu sebagai blocking. Nah, hasilnya nggak berubah sih untuk main efeknya kan, unchanged from the original analysis. Cuma kita jadi lebih akurat karena kita memperlakukan error ini menjadi lebih pure. Kita sisihkan bagian blockingnya, kita pisahkan. 1 karena ada 2 blok, 2 kurang 1. Sisanya adalah A ada 1, C1, D1, AC1, AD1, errornya 9 ya. AB dikali, benar ya, A, B dikurangin 1 dikali N-1 ya. ABC kurangin 1, 2, 2, 2, 8 kurang 1, 7. Bukan ya. Rumusnya jadi aneh. Ya gitulah pokoknya. ANOVA-nya jadi seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi itu kan dikurang 20 ya, Pak? Hah? Itu tuh angkanya emang harus 20 atau boleh selain 20? Kalau misalkan boleh selain 20. Oh, boleh ya, Pak? 20. Berarti sesuaiin aja tergantung angkanya ya? Apanya? Tergantung angkanya ya berarti ya, Pak? Tergantung angkanya, betul. Maksudnya gini, dia kan nggak berubah, angkanya mungkin berubah ya. Tadi kita lihat bandingin 1870, jadi sama sih ya, 56, angkanya nggak berubah ya. Ternyata angkanya nggak berubah. Angkanya 1870, 390, 855, untuk main efeknya nggak berubah. AC-nya, AD-nya nggak berubah. Ya, 1105. Tapi errornya berubah. Jadi 187 dan degree freedom 9. Ini 179 dan 8. Totalnya berubah ya. Berubah ya, total berubah karena tadi kita ubah kan angkanya dikurangin 20. Ya. Tapi hasil kesimpulannya nggak berubah. Karena kita sisihkan di sini ada blockingnya, kita acknowledge. Dia kan ngaruhnya bukan ke A, bukan ke C, bukan ke D, bukan AC, bukan AD, tapi ngaruhnya ke error. Ke bagian error. Ya, kayaknya ada slide yang kurang dah. Tadi yang dikurangin 20 satu blok aja ya, Pak? Satunya nggak dikurangin ya? Aja, ya, blok 1 saja. Blok 1 saja. Pak, terima kasih, Pak. Siap. Kayaknya ada slide yang hilang. Maksudnya ada slide tambahan, ada yang loncat gitu loh. Bentar ya. Ada pertanyaan lagi sambil nunggu? Jelas nggak atau yang replicated? Tanya, Pak. Enggak. Mau tanya, Pak? Iya, silakan. Kalau yang model sekarang yang factorial design pakai blocking ini kan mesti didesain dari awal ya, Pak? Kalau ini berarti caranya gimana? Kita bisa nentuin dari awal loh, nanti lebih baik pakai yang cara kemarin atau yang cara sekarang gimana ya, Pak? Kan hasilnya kalau yang kemarin kan kita kan belum tahu hasilnya nih. Ini nanti confounding atau enggak gitu. Itu triknya apa ya? Maksudnya tahu dari mana kita perlu blok atau enggak gitu? Bukan, kalau yang kemarin kan hasilnya dari normal probability plotnya kita bisa pilih mana yang signifikan, mana yang enggak. Ya, akhirnya kita pakai 16 itu jadi replikasi kan, Pak. Ya. Nah, gimana kita cara nentuin nanti kemungkinan hasilnya nggak bisa hasilnya signifikan semua nih contohnya. Itu gimana caranya, Pak? Kan ini harus nentuin dari awal, Pak. Kalau nanti 8. Setelah di normal probability plot tadi ya, ternyata signifikan semua.
otomatis ngulang percobaan kan, Pak? Kan kemarin ada cara lain selain ini kan. Kalau nggak salah ada beberapa cara lain juga. Kalau emang salah satunya dengan cara confounding ini kan sebenarnya cara lain mengantisipasi kalau ternyata dia nggak signifikan, maksudnya Tidak gitu semuanya semua. signifikan. Selain cara buang faktor yang nggak signifikan. Kalau kemarin kan caranya adalah mengubah 24 jadi 23 kan, 2/4 jadi 2/3 dengan cara membuang satu faktor yang tidak signifikan sehingga seolah-olah jadi 2 replikasi. Kalau yang sekarang kita Langsung. jadi, karena beda sih, kita pengen blok gitu kan, kita pengen blocking karena kita pengen melibatkan ada 2 blok dari 16 replikasi ini. Budget kita cuma bisa blok 1 itu 8 run aja. Tetap dia maksimal 16 run, tapi tetap bisa mengakomodir 2 blok yang berbeda gitu kan. Bahkan kita ubah angkanya, misalnya kita simulasikan gimana kalau angka blok satunya dikurangin 20 semua, ternyata memang hasilnya nggak berubah kan, main efeknya. Atau secondary efeknya nggak berubah, tapi dia ter-acknowledge ada blok di situ dan itu signifikan bloknya perbedaannya. Kan signifikan tuh kita bedain, beda 20 kan signifikan banget ya. Jadi semuanya harusnya memang signifikan bloknya karena kita kurangin 20 semua. Jadi blok 1 sama blok 2 berbeda nih harusnya secara signifikan gitu. Kalau nggak tahu, misalnya sama-sama ini sama-sama semuanya signifikan, nggak ada yang bisa dibuang, ya jangan unreplicated. Ada cara lain. Kemarin kayaknya ada cara lain ya, tapi nggak di buku kayaknya ada cara lain selain menggunakan apa namanya, menggunakan kemarin mana ya slide-nya. Ya, pulling high order interaction to estimate error, atau pakai normal probability plot of effect sama other method, atau beberapa metode lainnya. Coba pakai metode lainnya juga kalau seandainya pakai cara normal probability plot itu nggak membantu gitu. Ada cara lain. Cara lainnya tadi yang pulling high order interaction to estimate error itu juga bisa. Atau pakai yang ini, pakai yang fraksional. Fraksional itu sebenarnya pulling high order interaction sebagai error, estimate error. Yang kemarin saya cerita, karena biasanya high order interaction atau interaksi yang paling banyak, misalnya kalau 4 faktor ya ABCD, 3 faktor itu ABC, kalau 2 faktor ya AB, itu biasanya nggak signifikan, sehingga bisa kita analogikan, kita asumsikan bahwa efeknya si high order interaction ini sama dengan efeknya si error. Jadi seolah-olah kita jadi punya dua replikasi juga. Gitu. Tanpa harus melalui normal probability plot. Itu fraksional tuh. Jadi punya budget harusnya 16 run, punya budget cuma 8, ya berarti kita fraksional setengah istilahnya gitu. Kita running 8 tapi tetap bisa komplit gitu. Tempat bisa dapat randomnya ada, blockingnya juga bisa, atau replikasinya juga ada. Itu di fraksional di chapter 8. Kayak confounding. Oke. Kalau yang di sini confounding juga, tapi confoundingnya buat block bukan buat error, buat estimate block. Karena tadi makanya di ininya di slide-nya dia blok dalam kurung ABCD. Itu artinya bloknya itu diconfoundingkan, dicampur dengan si ABCD. ABCD itu terkandung unsur bloknya gitu. Sudah gitu. Jelas? Seumpama kita nggak tahu dari awal kan nilainya, kemungkinan kita nggak tahu ya Pak. Dari secara DOE kita langsung lari ke cara yang terakhir itu diperbolehkan atau enggak Pak? Langsung cara kita terakhir yang mana? Nah, blocking ini kan ya. Nanti takutin nilainya semuanya signifikan contohnya. Jadi kita langsung ambil bypass, langsung pakai faktorial design yang blocking ini boleh Pak? Ya kalau blocking atau tidak blocking, pertanyaannya bukan, blocking itu bukan cara lain untuk unreplicated gitu loh. Maksudnya kalau unreplicated harus di blocking, enggak. Kan blocking nggak blocking tergantung kondisinya mengharuskan ada blocking atau enggak. Pertimbangan blocking tidak blocking kan sama dengan pertimbangan blocking tidak blocking sebelumnya. Apakah ada nuisance factor yang bisa dikontrol sehingga kita harus melakukan blocking. Kalau itu baru kita pertimbangkan cara yang sekarang ini, yaitu blocking pada unreplicated design. Tapi kalau cuma unreplicated design tanpa blocking, nah caranya yang kemarin, yang normal probability plot, kalau nggak ada pakai cara yang ini nih.
Ada nih pakai cara, ada beberapa cara lain. Jangan dipaksa jadi blocking kalau emang nggak butuh blocking gitu, maksud saya gitu. Nah ini potential solution-nya bisa pakai pooling high order interaction to estimate error. Kalau yang sekarang kan pooling high order interaction untuk estimate blocking, bukan estimate errornya kan. Ini karena kita memang membutuhkan blockingnya gitu, karena kita memang kondisinya butuh blocking, melakukan blocking. Karena ada nuisance factor yang kita tahu dan itu bisa kita kendaliin dengan bentuk blocking. Kalau yang nggak butuh blocking, seandainya memang cuma satu batch, satu operator, replikasi, tapi tetap kita butuh replikasi, ya jangan dipaksa blocking, tapi kita pakai ini misalnya, interaction, high order interaction kita jadikan sebagai estimate error, bukan estimate blocking. Atau pakai metode lain yang kemarin kalau nggak salah di belakang-belakang ada contoh lain nih. Di sini ya kalau nggak salah. Nih, unreplicated design contoh lainnya bisa pakai yang coba lihat 6.4 sama 6.5. Nah, ini pakai cara lain nih. Replicate versus repeat. Belum kita bahas, coba dilihat, dicek di sini cara lain bagaimana memperlakukan unreplicated design supaya tetap bisa kita olah, kita dapatkan hasil statistical effect-nya tanpa harus memperlakukan dia sebagai blok kalau memang dia nggak butuh blok gitu loh. Ini juga sama, ada lens method. Ya, ini beda lagi. Kita nggak bahas. Tapi ini ada banyak cara untuk memperlakukan unreplicated design. Jadi yang normal probability plot itu cuma satu cara. Oke? Oke, Pak. Yang jatuh tujuh ini khusus untuk blocking. Karena kita butuh blocking. Dikasih 2. Blocking kalau ada replikasi itu gampang kan. Tadi yang pertama, enak kalau ada replikasinya. Nah sekarang kalau seandainya blocking, kita mau blocking tapi unreplicated. Dikasihlah cara seperti ini. Dengan cara confounding. Confoundingnya adalah menyampurkan si blok itu ke dalam high order interaction. Jadi blok itu adalah si ABCD jadi blok 1. Sehingga sisa ABCD, ini ada caranya nih bagaimana kita menentukan blok 1, blok 2 pembagiannya gimana sih? Ada yang nanya itu nggak? Nggak bertanya-tanya ya? Dari mana kita bisa bagi 2 nih, blok 1, blok 2? Apakah harus selalu seperti ini, silang-silang seperti ini? Atau tidak? Apakah bebas? Misalnya yang ini jadi blok 1, ini jadi blok 2, boleh nggak seperti itu? Nggak ada yang nanya. Boleh nggak? Apa harus seperti ini? Kayaknya tahu jawabannya? Kan harus seimbang, Pak. Harus seperti itu kayaknya. Harus seperti ini? Iya. Kan seimbang juga. Ada 8, ada 8. Jumlahnya sama. Ini 8, karena 8. Blok 1, blok 2. Enggak. Maksudnya dari, itu kan pikulannya kan D-nya. Jadi, dua-duanya harus mewakili yang D minus, D plus juga. Ya. Gampangnya, maksudnya dibilang high order interaction adalah kita lihat kolom yang ini. Jadi penentuan bloknya itu kita lihat dari highest order interaction. Kalau dia ada tabel ini paling kanan. Nah, ini kan 2 tanda nih. Yang plus ini jadi blok 1. Ini blok 1. Blok 1, blok 1, blok 1, blok 1, blok 1, blok 1. Ya kan? Ini yang highest ordernya ABCD-nya blok 1. Ini kan benar kan? Blok 1-nya adalah si 1, si AB, si AC, si ABC, AC, BC, si AD, BD, CD, sama ABCD. Ya. 1 AB, AC, BC, AD, BD, CD, ABCD. Gitu. Nah, yang minus-minus jadi blok 2. Nah, ini blok 2 nih. Blok 2, blok 2, blok 2. Nah, gitu gampangnya. Jadi lihat highest order interaction. Kalau ada ABCD berarti yang ABCD, kalau cuma ada 3 ya berarti ABC gitu kan. Itu menjadi pembedanya supaya balance. Plus minus tandanya jadi tanda. Jadi plus jadi nama bloknya. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Pak, boleh nanya, Pak? Boleh. Terkait dengan konsep blocking, Pak, secara keseluruhan. Misal nih, Pak, misal dalam suatu studi kasus kan kita belum tahu, Pak, apakah ini diperlukan blocking atau tidak. Ternyata kita menghitung secara tidak menggunakan blocking. Nah, kemudian kita dapat itu errornya ternyata tinggi. Sehingga kan biasanya mempengaruhi ke hasil kesimpulan kita, Pak, untuk F0-nya segala macam. Nah, ini apakah saya bisa mengambil kesimpulan, Pak, karena error tinggi ini sepertinya memang harus perlu blocking atau tidak, Pak? Itu, Pak. Awalnya nggak di blocking.
Nggak di blocking Pak, tapi saya lihat errornya tinggi. Berarti apakah saya bisa mengatakan ini seharusnya pakai blocking karena errornya tinggi? Apakah itu semua berlaku mutlak Pak atau bagaimana Pak? Nggak berlaku mutlak. Tapi agak repot juga ya kalau udah telanjur kita melakukan nggak blocking, kan kita nggak bisa melakukan blockingnya di belakang. Ya nggak sih? Iya Pak. Bisa nggak ya? Misalnya kita ngitung nih Pak, pertama coba dulu tidak blocking karena saya ragu nih antara blocking atau tidak, tapi ternyata saya lihat errornya gede gitu Pak. Jadi dengan indikator error ini bisa nggak menjadi indikator saya ternyata ini harus blocking gitu Pak? Setelah di blocking errornya gede. Berarti Sebelum ada di tanpa blocking Pak? tanpa di blocking errornya gede. Iya Pak. Ada rule of thumb-nya makanya di sini di apa namanya? Tadi saya belum tampilin sih. Jadi ada rule of thumb-nya. Kalau kita ragu, mendingan di blocking. Itu sih. Ajarinnya gitu. Ada slide di sini. Paling aman langsung blocking ya Pak? Paling aman blocking. Kalau kita ragu, ada kemungkinan ada kemungkinan nuisance factor, mending di blocking daripada enggak. Gitu. Lebih mudah kita menyesuaikan kalau sudah telanjur di blocking, tapi kita perlakukan sebagai tidak blocking daripada kita sebaliknya. Awal nggak kita lakukan sebagai blocking, tapi kita pengen perlakukan dia sebagai blocking. Kalau gitu harus di running ulang eksperimennya jatuhnya kan. Karena kan kita perlu merandomize eksperimen dalam satu blok, ya kan? Kan blocking itu sebenarnya prinsip hati-hati. Nih, general advice about blocking. Ketika kita ragu, sebaiknya kita blocking saja. Itu yang pertama. Ragu nih, ada apa enggak ya nuisance factor? Kayaknya sih ada, tapi kita ragu nih. Ya udahlah kita blocking aja, lebih aman kita blocking. Yang kedua, block out the nuisance variables you know about, randomize as much as possible and rely on randomization to help balance out unknown nuisance effects. Berarti sarannya sebaiknya kita block semua nuisance variable yang kita tahu, ya, dan kita random sebanyak mungkin, dan kita bergantung pada randomization tersebut untuk membantu membalance out unknown nuisance yang kita nggak tahu nuisance efeknya itu sebenarnya ketolong dengan cara randomisasi. Jadi randomisasi tujuannya itu untuk membalance pengaruh unknown nuisance effect tersebut. Jadi blocking dan randomisasi kalau dikombinasiin jadi makin bagus lagi. Gitu. Bisa mungkin di blocking kalau memang ada kemungkinan nuisance variabel yang kita tahu. Yang kita nggak tahu, ya kita nggak bisa blocking, tapi kita bisa randomisasi. Mudah-mudahan sih dengan cara randomisasi yang tidak kita ketahui ini jadi balance persebaran efeknya. Atau yang ketiga, kalau misalnya kita ukur nih nuisance factor-nya, kita tahu, tapi kita nggak bisa kontrol, sehingga kita terapkan prosedur ANCOVA. Jadi itu kan ANCOVA ini adalah kita tahu ada nuisance factor, tapi kita nggak bisa kendaliin, itu pakai ANCOVA. Nah yang terakhir, guidance-nya adalah it may be a good idea to conduct experiment in block. Tetap bagus kalau kita lakukan dalam blocking, even if there is walaupun kita nggak punya bukti yang nyata ya, bahwa kita nggak punya nuisance factor yang jelas gitu loh. Just to protect against the loss of data. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kehilangan data atau situasi di mana kita nggak bisa melengkapi eksperimen kita. Atau kita nggak bisa melakukan eksperimen kita yang komplit tadi dengan sampai selesai. Tiba-tiba kita lagi ngumpulin, kita butuh 16 data nih. Ada 2 pangkat 3, 8, replikasi 2, 16. Lagi asik baru 8 data pertama yang kita random, baru mau replikasi kedua nih, baru masuk corona. Berhenti dong eksperimennya kan, nggak bisa eksperimen di lab lagi. Kita baru punya 8 data tapi udah lengkap nih. Nah, mendingan kita jadiin blocking kan, mendingan kalau kita blocking kan jadinya lebih, kita bisa memperlakukan bahwa itu jadi jadi eksperimen yang lengkap walaupun belum nyampe eksperimen gitu. Itu maksudnya. Jadi bisa kita perlakukan sebagai blok. Seolah-olah misalnya yang 8 tadi, yang 8 pertama itu jadi bikin 2 blok, blok 1 sama blok 2 kan lebih aman. Gitu. Jadi salah satu variabel dikorbankan gitu, Pak? Satu variabel dikorbankan? Enggak. Maksudnya? Kan kalau 8 berarti kan 2 pangkat 3 ya? Oh iya. Satu variabel dikorbankan atau tadi, atau yang pakai confounding tadi, highest order interaction ini dijadikan sebagai estimate untuk blok. Bisa kan? Kan jadi unreplicated design tuh. Yeah. Kita blocking.
kita anggap sebagai blok, sehingga kita bisa memperlakukan unreplicated design ini sebagai blok 1, blok 2. Jadi blok yang 8 tadi, 4-nya blok 1, 4-nya blok 2, kan gitu maksudnya. Jelas? Kalau ragu mendingan di blok, amannya sih mendingan di blok. Jadi emang lebih mendingan kita blocking di awal tapi ternyata bloknya nggak signifikan daripada kita mengacukan blocking ternyata bloknya signifikan dan errornya tinggi. Itu lebih susah benerinnya. Gitu. Oke? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Tapi udah dijelasin tadi sih. Sebenarnya kita pengen nyari block estimate kan. Cara ini kan sebenarnya cara untuk menghitung block estimate. Block estimate itu adalah kemarin ya yang dibilang estimate itu adalah nih untuk ngitung satu angka, muncul angka minus 18.625 ini dari apa? Jadi perubahan ya. Jadi kan sebenarnya ini adalah efek block estimate itu sama dengan perubahan Y bar ketika blok 1 dikurangin Y bar ketika blok 2. Kan definisinya perubahan kan, perubahan nilai rata-rata dari resolusi variabel ketika bloknya berubah dari blok 1 menjadi blok 2 atau jadi blok 2 menjadi blok 1, terserah mana aja, tinggal tanahnya aja berubah. Nah ya udah, berarti 18.625 ini dapatnya dari angka ini. Jadi kita lihat si ini totalnya berapa nih? Berapa? Y barnya berapa? Ini Y barnya berapa? Di total kan dibagi 8 itu adalah estimate-nya. Ya. Gimana caranya? 25 tambah 45 tambah 40 dan seterusnya di total dibagi 8 dikurangin 71 tambah 48 tambah 68 seterusnya dibagi 8. Itu adalah perubahan efek bloknya. Saya dapatnya minus 18,625. Di buku kayaknya ada ya. Di buku. Ini yang chapter 6. Chapter 7. Iya. Ini ada gambar ini, saya belum ini. Tentuannya gimana? Ya tadi, paling gampang lihatnya adalah dari highest ordernya kan kalau yang 2 faktor AB nih. Ya, AB tandanya adalah ada kontras, tabel kontrasnya enggak? Nah ini. Kalau di sini tandanya plus blok 1, tandanya plus blok 1, sisanya minus blok 2, blok 2. Jadi ikut aja tanda kontras untuk yang highest order interaction. Ada diskusi di buku ini gimana kalau seandainya dibalik-balik gitu loh. Jadi diacak 1 sama A ini adalah blok 1, ini blok 2, bisa atau enggak? Ada jelasannya di sini, enggak bisa. Karena harus balance. Iya, ada penjelasan di sini, tinggal dibaca ya. Apakah boleh? Jawabannya enggak. Kalau blok 3, berarti lihat yang paling kanan, ABC ini plus, taruh jadi blok 2. Bebas ya, mau mana blok 1, mana blok 2, bebas. Yang penting anggotanya tetap. Jadi kalau yang blok 1 atau blok 2, ya kalau ini ABC, berarti ini C, B, dan A. Itu jadi blok 2 semua. Satu blok dengan si ABC, yang tandanya sama. Yang min ini jadi satu blok juga, jadi blok 1 semua. Gitu. Ini confounding namanya. Ya, sama. Ini contoh yang tadi. Blok efek itu ngitungnya adalah ini. 406 total yang tadi dibagi 8, dikurangin blok 2, total semua dibagi 8. Jadi minus 149, minus 18. Jadi efeknya besar. SS bloknya adalah kuadratin di jumlah, ya, dibagi 8, dikurangin total semua kuadrat dibagi 16. Benar ya, harusnya gitu kan kontrasnya. 138,5625. Jadi makanya besar nih bloknya atau si ABCD ini kita korbanin jadi digunakan untuk mengestimate blok juga jadi besar karena memang ada perbedaan yang signifikan antar bloknya. Bloknya udah benar. Ada variasi antar blok kita jadi tapi kita nggak tertarik untuk mengetahui pengaruhnya. Kita tahu bakal berpengaruh tapi kita itu bukan concern kita.
Tadi kan batch material kan, jadi yang 8 ini dipakai raw material 1, batch 1, 8 berikutnya jadi raw material kedua kan. Terus biar tambah yakin lagi, itu juga sebenarnya udah dibedain. Karena kita yakin bahwa itu bakal mempengaruhi. Terus kita bedain lagi dengan cara kita minus 20-in semua untuk yang blok 1. Makin beda lagi dong, makin jelas banget bedanya antara batch 1 sama batch 2. Sehingga benar ini sesuai prediksi dia bakal jadi signifikan si bloknya. Tapi hasil A, C, D, AC, AD-nya nggak berubah. Tetap dia kontribusinya signifikan. Sini ada penjelasan. Kalau nggak di blocking gimana? Kalau nggak di blocking ternyata nanti hasilnya seperti ini. Yang signifikan A, C, D, AC. Beda hasilnya. Kok ada yang jadi nggak signifikan? Karena kita nggak melakukan blocking. Jadi kita melakukan yang 16 tadi itu, kita anggap dia kayak cara yang kemarin. Kita anggap dia unreplicated biasa yang nggak ada blocking. Tapi kita perlakukan replikasi, kita buang B-nya sehingga kita punya 2 faktor. Iya benar ya. Kita nggak melakukan dia sebagai blok. Tapi kita kurangin angkanya ya tetap 25 ya. Kalau kemarin kan yang AC yang nggak berubah itu karena kita nggak kurangin angkanya ya. Angkanya tetap angka asal kan. Kalau yang sekarang angkanya tetap kita kurangin 20 untuk yang tadi, yang run yang dikurangin 20 itu yang mana sih? Yang dikurangin 20 yang ini ya. 1 AB, AC, BC, AD, BD, CD, ABCD. Ya, satunya kan berarti yang run 1. Nih, kurangin 20. 48 jadi 28. Salah lihat. 1, 28, yang 8. Pokoknya yang cara yang ini cara-cara lain untuk membuktikan bahwa kita perlu blocking. Jadi yang 8 pertama dikurangin 20 semua. Jadi yang 8 pertama itu adalah yang urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 8 itu angkanya kalau kita lihat dikurangin 20 semua. Ini 25 tadinya 65 jadi 45. Yang 8 urutan pertama ya. Yang tadinya 53 jadi 23, 43 jadi 23. Jadi 8 run pertama kita kurangin 20 angkanya. Tapi kita nggak memperlakukan itu sebagai blok 1. Kita acaknya semua. 16-16-nya kita acak. Kalau kita perlakukan sebagai blok 1-nya saja yang kita acak, blok 2-nya saja yang kita acak within blok. Tapi kalau yang di sini, kita nggak lakukannya sebagai blok. Tetap kita kurangin 20, tapi kita bebasin aja, kita acaknya di 16-16-nya kita random. Nah, hasilnya jadi seperti tadi. Oh, ternyata hilang nih, efek AD-nya hilang, padahal AD-nya itu signifikan kalau yang sebelumnya. Terus ini jadi nggak terlalu bagus nih. Meliuk ini kan yang bagus kan adalah sekitaran garis ini. Gitu. Menandakan memang bahwa bahaya kalau seandainya kita harusnya blok tapi kita nggak blok. Gitu. Jadi makanya tadi guideline-nya sebaiknya kalau emang kita ragu mendingan di blok, dan keuntungannya juga kalau seandainya di blocking itu bisa ngebantu kalau kita datanya hilang atau ada situasi kita nggak bisa melengkapi eksperimen kita. Ada pertanyaan? Udah sih cuma itu doang untuk yang chapter 7. Oh iya Pak, mau konfirmasi lagi Pak, pertanyaan sebelumnya Pak yang dari Mbak Safira. Berarti itu hanya wajib di blok 1 saja ya Pak, kalaupun akan pengurangan ya Pak ya? Yang tadi angka dikurangi yang 20 itu Pak, hanya wajib di blok 1 saja ya Pak? Misal kalau seumpama saya tidak kurangi juga tidak masalah kan Pak ya? Nggak masalah. Itu kan cuma buat mensimulasikan aja pengaruh blok efek. Kita mau ngitung blok efek. Kalau seumpamanya di blok 2-nya juga yang cuman hanya blok 2-nya juga yang saya kurangi juga nggak masalah berarti Pak ya? Nggak masalah. Cuma pengen lihat, karena angkanya tadi kita lihat nggak berubah di efek utamanya kan, main efeknya nggak berubah. Tapi kita untuk semakin yakin bahwa blok itu signifikan gitu. Pun nggak dikurangin dua-duanya boleh nggak ya? Nggak harus dikurangin sih kayaknya, itu kan cuma simulasi doang. Iya, berarti artinya nggak wajib kan Pak ya? Dan kalaupun dikurangi intinya tidak boleh dua-duanya kan Pak yang dikurangi, hanya salah satu ya Pak ya? Dikurangin dua-duanya ya sama aja kayak nggak dikurangin dua-duanya. Ya kan? Sama iya aja. Pak. Kan kita dikurangin supaya ekstrim aja nih, supaya dia pengen nunjukin bahwa ketika dikurangin dua-duanya pun juga kita punya blok efeknya jadi ketahuan. Ini ada ceritanya, coba baca di
example 7.2 nanti dijelasin kenapa kok dia ngurangin 20, buat apa sih maksudnya. Nih. The second modification that we will make is to introduce. Ini kan sebenarnya modifikasi kasus kan. Kan kasusnya sebenarnya yang kemarin nggak ada blok, tapi sama dia dimodifikasi. Tapi jangan ditiru ya, maksudnya untuk eksperimen nyata kan nggak boleh kita memodifikasi seperti ini. Ini kan buat pembelajaran aja. Kalau misalnya dengan contoh yang sama, kalau kita lakukan dia sebagai blok, hasilnya gimana nih, gitu kan. Cuma itu aja. Dimodifikasilah sama dia. Dimodifikasi dalam bentuk. Yang kedua adalah dikurangin angkanya juga, angkanya diedit. Jadi 20 semua untuk yang blok 1 saja. Jadi pengen nunjukin, mendemonstrasikan bahwa blok efek itu nilainya begini loh ketika kita membedakan antara blok 1 dan blok 2. Kan blok itu Nielsen Spector yang menurut kita bakal mempengaruhi hasil. Ya kan? Kan kalau kita kurangin 20 semua untuk satu sisi, itu kan pasti harusnya blok 1 sama blok 2-nya signifikan dong. Kalau orang beda, kita kurangin 20, harusnya kan dia normalnya aja juga udah bervariasi kan tanpa dikurangin. Harusnya kan secara logika Nielsen Spector itu beda, bervariasi antara misalnya batch 1 sama batch 2, orang 1 sama orang 2 kan secara logika juga udah beda. Tapi ini dibikin tambah beda lagi dengan cara orang 1 skalanya dikurangin 20 semua gitu. Cuman buat pembelajaran aja, cuman buat mensimulasikan bahwa ini nunjukin bahwa ada blok efek nih sebenarnya. Terkonfirmasi ternyata memang ada blok efek ketika kita melakukan seperti itu. Gitu. Oke? Buat contoh aja. Dan dia pengen nyontohin juga bahwa walaupun kita gituin angkanya nggak memperubah hasil ACD, ACAD-nya, main efek dan second efeknya ini. Gitu. Terus? Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Chapter 7 udah, cepet ya. Saya kira lama. Chapter 8 masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Ya. Ini kan cuma simulasi doang nih di modifikasi kasusnya. Kemudian ini udah juga bahaya kalau nggak diblok jadi seperti apa? Ini kalau general. Tadi kan kita ngebaginya cuma dalam 2 blok. Bagaimana kalau kita baginya nggak cuma 2 blok? Bisa nggak? Bisa. Bisa kita bagi jadi 2 blok, 4 blok, 8 blok, bebas. Sesuai kebutuhan. Kalau 4 blok, select to effect to confound. Automatically confounding a third effect. Choice of confounding schemes non-trivial. Ada juga, bisa nggak kita partial confounding? Itu ada bahasanya di buku. Ini kita akan bahas terlalu dalam di sini. Ada di mana? Ada di sini. Nih yang 2 pangkat P. Nah ini udah merempet ke fraksional sebenarnya. Jadi sebenarnya nyambung nih antara confounding block dengan confounding dengan fraksional tuh nyambung. Jadi sebenarnya fraksional itu sebenarnya kayak confounding juga, tapi yang di confounding bukan bloknya. Ada lagi nanti efeknya yang kita confounding. Jadi ya, confounding kalau kemarin kita unreplicated jadi replicated, kita confoundingkan errornya. Ya kan? Cara kedua yang nggak pakai normal probability plot yang dibilang pooling highest order interaction to error, to estimate error. Itu kan cara lain yang kemarin ya. Cara lain untuk bagaimana memperlakukan unreplicated supaya seolah-olah dia jadi replicated, tapi tanpa blocking ya, bukan blocking. Jadi cuma unreplicated yang biasa. Inilah yang dibilang pooling high order interaction to estimate order. Atau kita juga bisa yang hari ini pooling high order interaction to estimate block effect. Bisa juga. Nah, yang di fraksional pooling highest order interaction to estimate efek utama gitu. Nanti kita lihat tadi di chapter 8. Di sini. Sifatnya confounding juga. Jadi confounding ini kepakainya cukup banyak di blocking yang terutama di unreplicated design dan di fraksional. Fraksional sebenarnya juga unreplicated kan sejatinya. Makanya dia nyambung sini jadi satu chapter sendiri. Ada pertanyaan? Ada? Belum. Ada. Dan yang chapter 7 udah selesai.
Ini ada chapter 8. Sedikit. Kemarin udah saya tunjukin ya chapter 8 ya. Chapter 7 udah selesai, chapter 8. Spoiler aja ya, tinggal setengah jam. Sedikit aja kita lihat. Jadi kenapa kita melakukan fractional factorial design? The sparsity of effect principle. Jadi ada 3 alasan. The sparsity of effect principle, the projection property, sama sequential experimentation. Apa maksudnya? Yang pertama, the sparsity of effect principle. Apa sih artinya the sparsity itu menyebar ya, sparse. Jadi efek itu ada prinsip namanya sparsity of effect. Prinsip sparsity of effect. There may be lots of factor, but few are important. Kita nganggap banyak faktor. Kalau bisa 20 faktor sekalian buat eksperimen. 20, 10 gitu kan, banyak. Kita maunya banyak. Tapi faktanya, aktualnya di lapangan, sebenarnya faktor itu sifatnya sparsity. Efek itu nyebar. Maksudnya, bukan nyebar sih, apa sih definisinya? Ya gini, there may be, mungkin banyak faktor yang terlibat, tapi few are important. Tapi cuma sedikit yang benar-benar penting faktor tersebut. Cuma sedikit yang benar-benar signifikan ujung-ujungnya. Kayak tadi, kita ngelibatin 4, ternyata yang signifikan cuma 3. Mungkin kita, best guess kita ngelibatin cuma 2 faktor, dua-duanya signifikan. Good. Kita ngelibatin 3 faktor, yang 2 signifikan, yang 1 signifikan tapi nggak banget, nggak terlalu signifikan dibandingin sama 2 lainnya. Kita naikin lagi jadi 4 faktor. Ternyata 1, 2, 3 yang signifikan, yang keempat nggak signifikan. Tadi kayak contoh A, B, C, D, dia nggak signifikan. Kita libatin 5 faktor, bisa jadi nanti 5 faktor cuma 3 yang signifikan, yang 2 enggak. 10 faktor, paling cuma 4 yang signifikan, yang 6 enggak. Jadi itu maksudnya sparsity effect of principle seperti itu. System is dominated by main effect. Karena di lapangan sebenarnya satu eksperimen, satu sistem yang kita eksperimenkan tersebut sebenarnya hanya didominasi oleh main effect saja. Atau low order interaction. Semakin high order interaction, semakin biasanya normalnya biasanya kecenderungannya semakin tinggi interaksi, semakin tidak signifikan. Makanya kemarin konsepnya adalah sering banget yang highest order interaction ini dijadiin korban. Dijadiin korban buat mengestimate error, dijadiin korban untuk mengestimate block, efek, dijadiin korban untuk mengestimate efek lain juga di sini kalau di fraksional gitu. Karena ada konsep ini maka lahirlah konsep fractional factorial design. Yang pertama. Yang kedua, the projection property. Every fractional factorial contains full factorials in a fewer factor. Setiap fractional factorial itu sebenarnya walaupun dia fraksional sebagian, setengahnya doang atau seperempatnya doang, tapi dia tetap bisa mengandung full factorial untuk faktor yang jumlahnya lebih sedikit. Gitu. Kayak tadi ya, yang 2/4 sebenarnya tetap mengandung 2/3. 2/3 kan lebih sedikit faktornya, tapi dia tetap full faktorial gitu, walaupun diperlakukan dari 16 cuma separuhnya doang, 8 run. Itu maksudnya the projection property. Sebenarnya kita proyeksikan gitu loh, kita pakai proyeksi. Kayak gambar teknik kan ada proyeksi hadap depan, hadap samping, hadap atas gitu kan, diproyeksikan. Itu membantu untuk mengestimate efek sebenarnya. Yang ketiga, sequential experimentation can add runs to a fractional factorial to resolve difficulties or ambiguities in interpretation. Bisa kita urutan experimentation-nya kita urut gitu kan, bisa kita tambahkan observasi kita dalam fractional factorial buat kalau seandainya ada ambigu atau difficulty dalam interpretasi. Kalau kita udah telanjur nih, kita fractional tapi kok masih kurang pas ya, hasilnya kok nggak susah diinterpretasiin, kita bisa nambahin run. Kalau di fractional nanti ada sequential experimentation istilahnya seperti itu. Sehingga dengan 3 alasan ini menguatkan kita untuk bisa melakukan fractional factorial ketika apa? Ketika dibutuhkan. Ketika memang kita butuh memperlakukan eksperimen dengan prinsip fractional. Ketika apa? Ketika kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga untuk melakukan full complete factorial design. Tapi kalau bisa ya bagusan yang full complete aja, itu lebih aman, lebih simple, perlakuannya lebih gampang, eksperimennya lebih memudahkan. Tapi kalau emang mentok nih, saya maunya sih semua batch kita eksperimenkan, tapi kok budgetnya cuma 8 untuk masing-masing batch. Jadi kalau kita mau ada 2 batch, cuma bisa 16. Padahal saya mau 4 faktor. Nah, pakai fractional. Gitu. Di sini dibahas.
Fractional itu ada macam-macam, ada 1/2, ada paling dasar ada 1/2 itu setengah ya. Jadi kalau ada 16 diambil 8, kalau ada 8 diambil 4, ada 4 diambil 2, itu 1/2 fraction. Ini kayak gini, 1/2 fraction buat 2 pangkat 3, harusnya 8 diambil cuman setengahnya aja. Setengahnya aja. Tapi dia tetap ada 4 faktor, ada 4 faktor. Ya, makanya diambil yang titik-titiknya aja nih, cuman A, B, C, ABC, 1, AB, AC, BC. Nah, pakainya aliasing, makanya dia ada istilah aliasing, jadi dialiasin. Bahwa I itu disamakan, dianalogikan, efeknya sama dengan efek ABC. Ntar, kita lihat dulu. Ini alias A sama dengan efek A itu sama dengan efek BC, efek B sama dengan efek AC, efek C sama dengan efek AB, atau ME sama dengan 2FI. Ini ada bacanya gimana nih? Or ME sama dengan 2FI. Aliasis can be found from a defining relation I sama dengan ABC. Sehingga kalau A dikali I sama dengan A dikali ABC, A kali A kuadrat, itu kan hilang identitas, jadi tinggal BC. Sehingga definisinya A sama dengan BC. BI sama dengan B dikali ABC. Ini ininya nih, hubungan si defining relation I sama dengan ABC ini kuncinya. Kayak semacam ya kunci penerjemah ininya. Kenapa kok bisa A disama denganin BC? Kenapa kok bisa B disama denganin AC? Kenapa kok C bisa disama dengan AB? Karena kita mendefinisikan bahwa I itu sama dengan ABC. I itu alias ABC. Sehingga kalau kita kaliin, kan A dikali I sama dengan A. Sementara I-nya adalah ABC, jadi A dikali I, A dikali ABC sama dengan A kuadrat BC sama dengan BC. BI berarti kan B dikali ABC, B kali B hilang, tinggal AC. CI, C kali ABC, C kali C hilang, tinggal AB. Makanya hubungan ini juga terlaksana karena ada translatornya adalah I sama dengan ABC. Textbook notation-nya seperti ini. A sama dengan A tambah BC, B sama dengan B tambah AC, C sama dengan C tambah AC. Jadi efek A itu bisa menerjemahkan efek A, di sisi lain juga dia bisa menerjemahkan efek si BC. Sehingga A ini sebenarnya gabungan efek antara A dan BC. Gitu. Ada juga alternative fraction-nya adalah yang membedakan adalah si ininya nih, masing-masing desain rasional, hubungan ininya I sama dengan 1 ABC atau I sama dengan min ABC bisa juga. Kalau I sama dengan min ABC sehingga A-nya jadi min BC, B-nya min AC, C-nya min AB. Both design belong to the same family, makanya dia didefinisikan sebagai I sama dengan plus minus ABC. Dan seterusnya. Ini ada definisinya nih. Mi sama dengan 2FI, ini resolusi 3. Yang tadi ya, example-nya 2 pangkat 3 dikurangin 1. Untuk lambangnya kalau ada resolusi 3, berarti di sini ada Romawi 3 aja di bawah secara lambang. Artinya kalau kita punya 3, kita bisa kurangin setengahnya jadi 2 pangkat 2. 3 kurang 1 kan 2. 8 jadi 4 ran. Resolusi 4 adalah 2FI sama dengan 2FI. Contohnya 2 pangkat 4 kurang 1. Jadi ini 2 pangkat 4 kurang 1, tapi 4. Resolusi keempat. Atau 2 pangkat 2FI sama dengan 3FI. Jadi 2 pangkat 5 kurang 1, ininya 5. Tadinya 2 pangkat 6, jadi berubah jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 5 jadi 2 pangkat 4. Ini ada cara ininya, ada cara rule-rule-nya. Oke, saya nggak terlalu mendalam. Namanya istilahnya basic design atau design generator. Jadi ada translatornya. Direnungkan dulu aja, di spoiler dulu aja, nanti coba dibaca-baca. Kalau pengen didiskusikan nanti lebih lanjut, mungkin di pertemuan berikutnya aja. Tapi nggak terlalu mendalam. Tapi ini bisa dipilih kalau di software, di Minitab tuh ada pilihannya fraksional. Atau yang kemarin yang real start itu yang Excel juga kalau nggak salah ada fraksional factorial design. Dan kepake kalau memang kita butuh menerapkan ini. Ada contohnya sih, contohnya di sini nih. Ya, contohnya dia resolusi 4, 2 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4 kurangin 1. Ini ada fraksional berarti ini. Fraksional sebagian kan, sebagian yaitu dari 4 tinggal 3 gitu loh. Dengan relasinya yang highest order interaction kita aliasin dengan I. Nah, ini bedanya. Kalau tadi kalau yang highest order interaction di-confoundingkan dengan si blok. Kalau yang kemarin highest order interaction di-confoundingkan dengan error. Kalau ini highest order interaction-nya di-confoundingkan dengan
I sebagai generator, sebagai translatornya. Sehingga hubungannya adalah ya A, B, C, D sama dengan ABC. Jadi kita cuma punya 4 ini. 4 kolom atau 8 run 2/3. Yang D-nya ini kita nggak pakai D, tapi kita aliasin bahwa D itu sebenarnya adalah kombinasi antara A dengan B dengan C. Itu yang dimaksud dengan confounding tadi. D-nya itu kita confoundingkan dengan sama dengan ABC. Jadi kalau kita menghitung, kita punya budget kita mau 4 faktor. Budget kita cuman untuk 8 run. Berarti kan kita potong separuhnya. Fraksionalnya separuh. Instead of kita running 16 run, kita cukup running 8 run saja, tapi kita tetap bisa melihat efek dari A, si B, si C, maupun si D. Dengan persamaan A-nya tetap, B-nya tetap, C-nya tetap, tapi D-nya kita aliasin adalah perkalian antara A, B, dan C, ABC. Min, 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 plus min, min, plus min kali plus, min kali min, plus, gitu, dan seterusnya. Jelas ya? Sehingga kita dapat nih bahwa A itu dapat nanti 19, B 1,5, C 14, D 16, AB min 1, AC min 18, AD 19. Nah, tadi persamaannya kalau A itu adalah A tambah BCD, B adalah B tambah ACD, C adalah C tambah ABD, D adalah D tambah ABC, D tambah ABC. Kan dia gitu. AB sama dengan AB tambah C, dan seterusnya. Ini bisa dilihat nanti alias strukturnya. Ada pertanyaan? Sehingga nanti bisa hasil estimate 19 ini adalah menandakan bahwa ini efeknya signifikan untuk si A, si B, dan si B nggak signifikan, si C signifikan, si D juga signifikan. Padahal kita nggak ngitung D tadi kan ya. Kita nggak ngitung faktor D secara langsung. Ya kan? Kita ngitungnya D itu adalah alias dari si A kali B kali C. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Gampang nggak? Banyak soal bahasan di sini. Kalau dilihat di tabel belakang tuh ada tabel resolusi buat fraksional. Nah, tabel appendix 10 alias relationship buat 2K min P fraksional. Kalau tertarik emang pengen mendalami bisa lihat ada resolusinya. Jadi di sini dilihat kalau resolusi 3 itu adalah bisa 3 faktor dalam 4 run ya. Jadi setengah fraction paruhan. Jadi misalnya tadinya 3 faktor, harusnya 2/8, 2/3 8 run, tinggal 4 run. 2/3 kurang 1. Ini adalah resolusi 3. Jadi yang paling kanan si C-nya itu kita samakan dengan A dikali B. Sehingga definition relation-nya adalah I sama dengan A dikali B dikali C. Sehingga aliasnya A sama dengan BC, B sama dengan AC, C sama dengan AB. Jadi kita mempredik nilai efek si C berdasarkan A dan B saja gitu. Kalau resolusi 3. Resolusi 3 cuma ada satu kemungkinan. Resolusi 4 ada contohnya ini. D sama dengan ABC. Resolusi 5 contohnya ini. Ini 1/4 fraction. Resolusi 3 juga. Tapi ini untuk 5 faktor. Jadi 5 faktor dikurangin 2. Tadinya 32 harusnya nih. Tapi kita cuma punya budget 8 run. Tapi kita tetap mau 5 faktor. Jadinya 5 kurang 2, 2/3. Jadi 1/4 fractionnya. Desain generatornya ada 2, D sama dengan AB, E sama dengan AC, dan seterusnya. Jadi ini kayak semacam panduan guideline untuk fractional. Banyak ya, makin ke bawah makin banyak, makin kompleks. 9 faktor. Jadi main di desain generator dan alias dalam estimate. Dan seterusnya. Sampai berapa nih? Sampai 11 faktor bahkan masih bisa dibikin. Tuh, 12. Paling bawah 15 faktor. Jadi dibikin memang tabelnya untuk dari 2 sampai 15 faktor ya kalau salah. Ya, K-nya lebih kecil dari 15 faktor. Ya, N-nya lebih kecil dari 64. Aplikasinya lebih kecil dari sama dengan 64. Ya buat 64 run. Jadi kalau udah di atas 64 ya udah nggak bisa lagi. Maksimal 64 run, maksimal 15 faktor untuk yang di tabel ini. Ntar bisa dilihat-lihat. Saran saya kalau pengen ini coba di YouTube aja. Ada
Oke, ada channel yang menarik juga buat, atau yang kemarin ya, ada fractional bahasan yang cukup menarik kalau pengen didalamin lagi. Buat awalan dulu, nanti mungkin kalau butuh yang masih pengen didiskusikan atau ini bisa kita bahas lagi minggu depan sambil saya bahas materi berikutnya juga untuk yang nested tadi. Fraksional faktorial. Ada pertanyaan atau komentar terkait fraksional? Nah, ini banyak ininya ya. Ini fraksional ada papernya juga, an overview, kemudian yang bagus itu saya kemarin lihat. Atau ini di Minitab, kalau pakai Minitab bisa dilihat. Ini juga, ini StatPurview juga bagus. Banyak materi-materi tentang fractional factorial design. Ada pertanyaan? Pak, Hmm? izin bertanya, yang tadi masih kurang paham sih Pak, yang tadi D sama dengan ABC. Kalau misalkan dibuat di dalam kubus itu, berarti tetap 2 kubus ya Pak? Maksudnya D-nya itu tetap dibuat ke dalam kubus yang berbeda. D sama dengan ABC. Yang tadi D sama dengan ABC. Ya, enggak, justru dia kalau pas eksperimen kita mengaliaskan, jadi cuma mengandalkan ABC-nya aja. D-nya kita nggak benar-benar hitung. D-nya kita estimate dengan perkalian antara A, B, dan C efeknya. Kalau yang contoh soal tadi Pak, tadi Coba. kayaknya ada gambar. Ada 2 kubus ya? Bentar. Ini kan masih konsepnya. Jadi example 81 ini ya. Ini ya? Iya. Ya. Ini yang filtration rate contoh 62 yang kemarin. Kita ada, ini resin ya, resin yang tadi ya, sama ya. ABCD, tapi kita mau budgetnya cuma 8. Itu ya, 8 run. 8 run sehingga ABC-nya, oh iya benar-benar. Tetap 2 kubus tapi dia dialiasin. D itu sama dengan efeknya si A dikali B dikali C. Disama denganin gitu loh. Sehingga nanti ada struktur aliasnya yang tadi. Estimate A itu sebenarnya A ditambah BCD. Gitu loh. Diwakilkan. Ini ya. AB itu sama dengan AB ditambahin CD. Ya kan dari 16 kita nggak butuh ngambil 16-16-nya. Kita cukup ambil 8 titik perwakilannya saja. Beda ya kalau yang unreplicated menjadi replicated kan tetap 16. Tapi kita jadiin dia sebagai replikasi 1, replikasi 2. Kalau yang tadi barusan kan ada 16, tapi kita jadiin 8 pertama jadi blok 1, 8 kedua jadi blok 2, tetap 16 run. Oke. Nah, tapi yang di fraksional ada 16 harusnya, tapi budgetnya cuma ada 8. Jadi yang diambil cuma 8 titik ini aja. Yang kosong-kosong ini nggak ada run-nya. Nggak diambil datanya. Karena dia cuma punya budget 8 run saja untuk 16 run yang seharusnya dilibatkan. Karena ada 4 faktor. Makanya dia pakai fraksional. Di mana dia mengaliaskan bahwa si ABC itu sama dengan D. I itu ada sama dengan ABCD. Identitas itu sama dengan ABCD. Karena dia terbatas. Harusnya kan ini bukan unreplicated lagi. Ini udah half replicated kan. Separuh gitu. Full juga kagak gitu loh maksudnya. Harusnya kan minimal untuk yang unreplicated masih mending nih. Ada 16 run lah minimal untuk 4 faktor. Nah ini lebih parah lagi. Harusnya 16 run cuma ada 8 budgetnya. Tapi dia milih juga untuk 8 yang mana? Yang ini, corner-corner ini. Dan ketika dia mengolahnya harus pakai yang resolusi tadi, desain apa namanya, basic design, dan yang tabel lampiran 10 tadi ada generatornya. Desain generatornya adalah bahwa I itu sama dengan highest order interaction sama dengan ABCD, sehingga ada hubungan D sama dengan ABC, A sama dengan apa, B sama dengan apa, C sama dengan apa, itu bisa dilihat. Oke? Oke, terima kasih Pak. Ya. Ini tinggal dipahamin dulu untuk example 8.1, coba dibaca di rumah. Kalau masih kurang paham juga, ntar coba kita bahas, insya Allah minggu depan kali ya, untuk yang fraksional. Ambil coba dilihat-lihat di YouTube, mungkin ada beberapa video yang cukup bagus. Saya pernah lihat tentang fractional factorial design.
Nanti coba dilihat nanti saya kasih Zarah deh video yang saya maksud di YouTube. Lumayan bagus untuk konsep menjelaskan tentang fraksional. Untuk awalan aja. Biasanya saya nggak terlalu mendalam, dan biasanya memang fraksional saya nggak ujikan kalau tahun-tahun sebelumnya. Tapi konsep ini menjadi menolong banget kalau kita memang, tadi saya bilang, udahlah unreplicated, kurang pula gitu budgetnya kan, harusnya 16, boro-boro dia bisa 16 juga masih kurang, dia cuma bisa 8, atau bahkan kadang-kadang cuma bisa 4, harusnya 16, tapi bisanya budget cuma 4, itu kan berarti 1/4 tuh. Nah itu harus pakai prinsip-prinsip fraksional factorial design. Dan itu doable, bisa dilakukan, walaupun nanti merepotkan, sedikit lebih merepotkan ketimbang kalau kita punya komplit. Paling enak memang general factorial design, dia si Montgomery ini jadi di awal aja daripada yang sederhana, yang paling kan itu general factorial design, yang paling mengakomodir lah seperti itu, paling lengkap. Lalu disimplifikasi lagi, kok budget batas Pak, yalah tawar, kalau gitu 2 level aja gimana? Oke, factorial design. Pak kurang ini, budgetnya masih kurang juga. Ya udah coba kalau yang unreplicated saya kasih solusi nih. Tetaplah 2/4 16 tapi nggak ada replikasinya. Ya udah tapi ada cara-caranya begini. Bisa pakai pooling, bisa pakai normal probability plot, bisa pakai yang ya ada segala macam metode lainnya. Pak saya juga pengen unreplicated tapi ada bloknya. Bisa, caranya begini gini. Tadi barusan kita bahas. Nggak puas juga, Pak saya pengennya tapi saya nggak bisa 16, cuma bisa 8. Masih bisa nggak? Bisa, kata Montgomery. Coba pelajari chapter 8 di fraksional factorial design. Gitu. Jadi flow buku itu begitu cara bacanya. Pertama dia memperkenalkan ANOVA, one way ANOVA. Kemudian dia memperkenalkan konsep factorial design, komplit dulu, yang paling komplit, yang paling ideal. Duit nggak masalah, waktu nggak masalah, tenaga nggak masalah, komplit. Replikasi bisa banyak gitu. Pak, terbatas, bikin unreplicated masih bisa. Pak, unreplicated juga nggak bisa. Tapi mau pakai blocking, bisa blocking juga walaupun nggak ada replikasi tetap bisa. Wah tetap juga nggak bisa Pak, harusnya 16 tapi faktor tapi cuma bisa 8 atau 4 doang. Bisa juga tetap pakai fraksional. Lu kurang puas apa coba? Kurang baik ini mengajarkan kita untuk melakukan eksperimen. Gitu. Jadi emang jalannya udah ada. Nanti ada lagi bahasan terakhir saya akan membahas nested design. Ini adalah desain lain yang bukan faktorial. Bukan faktorial, tapi seperti faktorial, walaupun bukan faktorial. Namanya nested experiment. Kalau mau spoiler coba baca-baca atau lihat-lihat dulu tentang nested atau split. Ya, yang ini mungkin pengayaan, nanti coba kita ulang-ulang eksperimen with random factor, tapi nggak terlalu mendalam juga dibahas yang lebih. Saya lebih fokus ke nested. Biasanya kita sampaikan yang bagian nested, karena ini cukup penting. Kita perlu melakukan eksperimen yang nggak selamanya harus faktorial, walaupun kita melibatkan lebih banyak dari satu faktor. Kita libatin lebih dari satu faktor, 2 faktor, 3 faktor, 4 faktor, tapi kita nggak menganggap itu sebagai faktorial. Caranya gimana? Caranya pakai nested. Seperti apa nested? Insya Allah kita bahas minggu depan. Dan kalau ada yang mau dibahas, ditanyakan tentang fraksional, boleh juga nanti dibahas, ditanyakan minggu depan. Iya, gitu ya. Cukup ya? Udah azan? Udah waktunya berbuka belum nih? Belum ya? Dah, ada pertanyaan? Terakhir? Belum saya close? Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau gitu kita sudahi saja pertemuan ke-15 kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ketemu lagi satu kali lagi di minggu depan ya, di waktu yang sama. Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Siap semuanya. Masih, Pak. Sami-sami.